asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Kiai Haji Boy Muslim LCMA, yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, para penasehat, jamaah pengajian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang tentunya insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini kita masih banyak diberi kenikmatan, tentunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama berhimpun berkumpul di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu ibadah kita, kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dengan materi tauhid. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung-agungkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, termasuk kita selalu umatnya, insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada subuh hari ini tanggal 3 Desember akhir tahun 2022 ini, kita akan mengikuti materi tauhid. Insyaallah dengan kita selalu rutin mengikuti pengajian ini, paling tidak kita akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang beragama, tentang beribadah dan lain sebagainya, sehingga kesempurnaan daripada kita beribadah insyaallah akan kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita cermati, kita pahami, kita dengarkan, sehingga tidak sia-sia kehadiran kita di sini dalam rangka kita menimba ilmu ini. Saya kira itu saja yang sudah pengantar, dan silakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materi. Setelah itu nanti ada tanya jawab, silakan tanya jawab tentang materi maupun di luar materi, insyaallah akan dijawab oleh guru kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man wala la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman, jadi ini adalah pengajian kita yang terakhir. Insyaallah ketemu tahun depan. Dan materi kita yaitu tentang akidah, tentang keimanan. Sebelumnya kita mengetahui bersama bahwa di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menjadikan kita ini
ummatan wasaqah. Ummatan wasaqah itu artinya umat yang tengah-tengah. Wasaqah itu wasit. Jadi wasit itu aslinya berasal dari bahasa Arab. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaqah. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ummatan wasaqah, yaitu umat yang tengah-tengah. Nah itu, karena inilah maka kita disebut oleh Allah sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang diperuntukkan bagi segenap manusia. Ini yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian hai umat Nabi Muhammad SAW khaira ummah, sebaik-baik umat yang diperuntukkan bagi manusia. Mengapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian kata Allah mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian mengajak untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ini, jadi kita ini sekali lagi terima kasih ya Allah disebut sebagai umat yang terbaik karena kita sebagai umat yang tengah-tengah, dan tugas kita ini 3. Pertama, kita mengajak kepada ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak yang baik-baik. Dan pengertian baik di sini yaitu baik menurut ajaran agama kita maupun menurut akal sehat manusia. Jadi yang namanya baik itu adalah apa yang Allah jelaskan langsung kepada kita berupa syariat Islam, ajaran-ajaran agama Islam, maupun secara kemanusiaan, secara fitri. Makanya ibadah itu dibagi menjadi 2 macam. Kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah yang pertama disebut adalah ibadah mahdhah, ibadah murni. Apa maksudnya ibadah murni? Murni yaitu aturan-aturan Allah yang Allah berlakukan kepada manusia yang beriman kepadanya. Itu ibadah murni. Kita baru saja melakukan sholat subuh, ini ibadah murni. Jadi tembakan Allah di situ yaitu untuk memilah siapa manusia beriman dengan yang tidak beriman. Jadi syariat Allah, aturan-aturan Allah itu sekali lagi itu hanya diberlakukan kepada manusia yang beriman kepadanya. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu. Dan seperti kita ketahui bahwa syariat Allah itu secara global ada 5 hukum. Kalau dia ma'ruf, amar, ada perintah, ada 2 hukum di sana. Bisa wajib, bisa sunnah. Kalau nahi munkar, kalau dilarang, ada 2 hukum di sana. Bisa haram, bisa makruh. Dan ada juga aturan Allah, syariat Allah itu tidak ada perintah, tidak ada amar, juga tidak ada larangan, tidak ada nahinya. Maka itu hukum yang kelima namanya mubah, bebas. Dan
kelima hukum ini, saya ulangi, hanya Allah berlakukan kepada manusia yang beriman. Makanya kita dalam kehidupan kita di muka bumi sekarang ini, itu ada 3 persaudaraan yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita tingkatkan. Pertama namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam, persaudaraan seiman seagama. Nah, untuk seiman seagama ini kita sebagai muslim dan muslimah, apa yang mengikat kita? Itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia namanya syariat Allah. Itu yang mengikat kita. Nah, ini. Kemudian ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Apa yang mengikat kita? Itulah dia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya tak bisa dibandingkan. Al-Quran, hadis itu untuk ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah, sedangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu untuk ukhuwah wataniyah. Beda permasalahan. Makanya kalau misalnya ada orang, wah masa Quran digantikan sama Pancasila, 5 pas nggak nyambung. Iya. Jadi posisinya beda, jalannya beda. Mobil sama kereta. Ya kereta mah udah disiapin tuh jalannya, 3 minggu aja bisa. Tapi kalau yang namanya mobil, kita. Jadi kalau kereta itu dia mengikuti jalan yang sudah tersedia, tapi kalau kita mobil bisa kita kiri, bisa berhenti. Jadi permasalahan beda. Makanya tidak bisa kita membandingkan antara kereta sama mobil. Itu walaupun sama-sama kendaraan, yaitu contoh sederhana. Al-Quran itu yang mengikat seiman seagama. Makanya Al-Quran dan hadis itu berlaku nggak bagi saudara kita umat Kristen? Nggak berlaku, clear. Nah, tapi untuk sebangsa dan setanah air, itulah yang mengikat kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya, apakah Pancasila itu mengikat juga diberlakukan di Arab Saudi, di Qatar? Ya, jadi coba lihat. Jadi ada ya, makanya kan bisa membandingkan. Nah, ada juga yang ketiga namanya ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Itu yang diikat oleh apa? Aturan-aturan PBB. Jadi ini masing-masing ada posisinya, ada tempatnya. Jadi makanya kita beruntung sekali ya sama. Kalau umat Islam di Saudi misalnya, itu yang mengikat mereka umat Islamnya loh. Ya, umat Islam di Mesir, umat Islam di Malaysia, yang mengikat mereka apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya bernegaranya, berbangsanya, ya aturan kerajaan yang mereka tetapkan. Ya. Tapi kalau persaudaraan sesama manusia, sama-sama manusia ini, PBB yang mengatur. Ada piagam PBB yang sana. Makanya serangan Rusia ke Ukraina, semua dunia yang mengutuknya, dunia yang menentangnya. Nah, inilah dia permasalahan. Nah, untuk itu kita ini hadir dikatakan umat yang terbaik karena kita umat yang tengah-tengah, umat yang menjadi wasit bagi umat yang lain. Dan letak kelebihan keutamaan kita itu karena kita suka mengajak kepada yang baik, ma'ruf. Nah itu. Dan saya ulangi, itu namanya ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu
aturan Allah, syariat Allah yang Allah berlakukan kepada manusia yang beriman. Makanya dari awal saya ingatkan Bapak Ibu, untuk aturan-aturan Allah ini, karena tembakannya adalah bagi mereka yang beriman, sikap kita, ya udah, kita pakai iman kita, jangan pakai akal sehat kita, nggak nyambung. Banyak dalam syariat Allah itu aturan-aturan Allah yang memang tidak bisa kita pahami dengan akal sehat kita. Yang sering saya berikan contoh ya, ngopi. Nah, ngopi ini kalau kita minumnya ini pakai tangan apa coba? Kanan. Kalau pertanyaannya, kalau saya pakai tangan kiri, ngaruh nggak rasanya? Ya tetap aja. Nggak akan kalau tangan kanan pakai kopi. Begitu pakai tangan kiri berubah jadi teh, nggak mungkin. Kopi ya kopi. Saya minum dulu ya. Ikut ya. Nah ini kelihatan harus dihabisin. Ini anaknya lagi pas. Rasanya udah berubah. Ini jahe ya. Makanya kadang-kadang kita kasihan gitu sama saudara-saudara kita itu. Allahu Akbar. Tembakannya apa kalau bahasa Arab kali-kali. Artinya semua dikena. Iya, mari kita tegakkan ajaran Allah. Jihad. Tembakannya kepada semua, kepada saudara kita manusia yang tak nyambung di sini. Nah ini, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin aturan tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah, adalah untuk yang beriman. Maksudnya apa? Untuk memilah siapa yang beriman, siapa yang ragu-ragu, dan siapa yang tidak beriman. Yang tidak beriman nggak diberlakukan kepada mereka, nggak diberlakukan sama sekali. Nah itu. Yang ragu-ragu ini yang suka banyak tanya. Pengertian banyak tanya itu yang nggak perlu ditanya. Ya. Ustaz, kenapa sehari semalam 5 waktu? Kenapa nggak cukup sewaktu aja? Nah, itu lagi. Ustaz, kenapa kok sholat itu ada yang bersuara, ada yang enggak, ada yang jahar, ada yang sir? Apalagi coba pertanyaan, Ustaz, kenapa kok kalau kami perempuan lagi halangan nggak boleh sholat? Padahal kami pengen tuh sholat, nggak boleh puasa. Nah pertanyaan-pertanyaan ini jangan dicari-cari jawabannya. Kenapa? Karena yang bikin itu bukan kita. Kita bisa memberikan jawaban itu kalau yang membuatnya adalah kita. Di DPR bisa, iya. Makanya ada istilah kita sosialisasi dulu kalau mau bikin undang-undang aturan. Nah ini yang lagi di kemarin di demo itu kan RK apa itu tentang apa itu? Ya, jadi artinya apa? Orang yang ragu-ragu itulah dia. Seolah-olah tembakan aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk akal sehat. Bukan. Hanya iman. Itu yang sering saya sampaikan. Kita masih baik sekali, beruntung sekali. Kenapa? Karena Allah menguji keimanan kita dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jauhi. Coba, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Diuji keimanannya, disuruh ngegorok anak. Tapi kelompok yang ketiga, kalau memang kita memiliki iman yang utuh dan sempurna, sami'na wa ata'na. Nah itu, kan banyak tuh orang-orang yang selalu mempertanyakan kenapa. Iya, makanya saya bilang mudah. Kalau mau tahu jawaban yang tepat, yang benar, nanti kalau udah kita masuk surga,
tanyain langsung sama Allah. Pasti, ya Allah, kenapa kami perempuan dulu waktu di dunia itu kalau lagi halangan nggak boleh sholat? Nah, nanti jawab tuh sama Allah. Nah itu. Kalau masuk. Kalau masuk. Nah itu. Nah ada juga ma'ruf kebaikan dalam pengertian yang luas. Ma'ruf kebaikan itu apa? Sesuatu yang dinilai baik, positif, bagus menurut akal sehat manusia semua tanpa terkecuali, tanpa membedakan agama dan keyakinan suku bangsa. Itu yang kita sebut dengan dinun fitri, bahwa Islam ini adalah agama fitri, yaitu agama insting naluri manusia yang sehat. Itu agama Islam kita. Ya contoh sajalah secara umum misalnya, kita bilang bersih dengan jorok. Manusia yang sehat agamanya apapun, mana yang dinilai baik? Bersih apa jorok? Pasti 100% bersih. Jadi kalau dia bilang manusia itu bilang yang bagus yang jorok, error di otaknya. Gitu. Maka ketika kita sebagai muslim dan muslimah kita jaga kebersihan kita, ibadahlah kita di sana. Itu namanya ibadah ghair mahdhah. Ibadah dia menjadi ibadah karena kita muslim dan muslimah yang melakukannya. Tapi kalau saudara kita yang non muslim, Allah tidak akan menilainya itu ibadah. Kenapa? Karena tidak ada kontrak dia beriman kepada Allah. Nah itu ibadah kita, berpahala kita di sana. Apalagi coba menjaga penampilan dengan apa kalau bahasa kita itu asal-asalan. Menurut manusia yang sehat akalnya, agama apapun dia, mana yang bagus, yang positif, menjaga penampilan. Betul. Kenapa kita disuruh ngacak sama Nabi? Bukan cuma disuruh doa ketika ngacak. Jadi kalau disuruh ngacak itu maksud kira-kira Bapak Ibu. Kita disuruh ngacak itu disuruh, maksudnya tujuan supaya apa coba? Kalau bukan rapi, penampilannya itu enak dipandang, kira-kira baju saya ini udah pas, kegedean, apa kekecilan, ya jelas. Kalau kegedean nggak enak dilihat, kekecilan juga gak enak lihat. Dan ketika kita bercermin, kita berdoa, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau memperindah penampilanku. Iya, makanya itu yang kita sedih itu kadang-kadang akhir-akhir ini ada orang-orang ustaz-ustaz ngajarin penampilannya nggak bagus. Kencur anak yang naik-naik ke atas itu. Iya, kalau kakinya mulus itu. Kadang-kadang astagfirullah, nggak enak benar. Nggak ada. Udah gitu mengkait sunnah Rasul. Maaf, kapan Nabi pakai celana cingkrang model gini? Ini maaf, nggak masuk akal. Padahal Islam itu sekali lagi adalah agama fitri. Jadi selain dia agama dini, secara normatif nggak bisa diutak-atik karena dia berdasarkan wahyu-wahyu Allah. Tetapi berdasarkan naluri fitri tadi. Itulah sebabnya agama Islam ini adalah agama Allah dan agama kemanusiaan. Jadi kita diminta untuk bergaul. Ya ayuhan nas, lihat tembakannya ya. Jadi kalau untuk umum, wahai manusia, apapun dia, agama apapun, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kata Allah. Kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Makanya kan kita menentang LGBT itu. Kenapa? Karena memang itu tidak diinginkan oleh Allah. Coba kalau
misalnya orang pada LGBT, mengendok saya nganak lagi, woi, anak kalian, udah nggak ada lagi yang brodol lagi. Iya, habis kita ini. Ujung-ujungnya nanti apa? Dipenuhi sama hewan binatang. Tidak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Udah kita dari laki dan perempuan, kemudian Allah juga jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah itu, agamanya juga macam-macam. Lita'arafu, ta'aruf, untuk kita saling mengenal. Bukan litanahuru, bukan untuk berkelahi, bukan untuk berantem. Ini yang perlu dicamkan. Nah itu, makanya coba lihat, agama Islam ini adalah agama yang mengajak kedamaian, kerukunan, ketentraman. Kalau kita ketemu dengan sesama, apa ibu-ibu yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Coba ini identitas ajaran agama Allah. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Ini yang dijadikan dalil boleh kita ucapkan kepada yang non-muslim. Kalau misalnya dibatasi hanya kepada orang yang Islam, kenapa kok Nabi bilang kepada yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal? Coba, apa jaminan nih dia ini orang Islam? Gak ada jaminan kan? Makanya ya udah. Dan sekarang di Indonesia kan kayak si Luhut Sitompul pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Saya kadang-kadang kalau saya amin juga. Ya mudah-mudahan seperti itu. Baik. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Artinya keselamatan untuk Anda. Kita jawab juga bagi Anda keselamatan. Luar biasa. Makanya jangan mau ada orang belajar agama, ingin mendalami agama, malah jadi musuhin orang, malah jadi menebar kebencian. Di 2024 udah mulai dekat ini. Makanya kita sepakat lah, jangan pakai identitas agama bahaya itu. Nah itu. Dan identitas agama ini mungkin perlu ya kalau misalnya di Israel sana kita, makanya saya kadang-kadang ya Allah, apa maksudnya Jokowi orang Islam, Prabowo juga kemarin orang Islam, agama dibawa-bawa, nggak maksud. Nah jadi kembali, nah apapun kebaikan itu adalah ibadah, tapi namanya disebut ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak murni. Nah kemudian ikhtaralaha subhanahu min khiyarihi wa awsatihi nasabatah. Dan kita tadi dikatakan sebagai umat wasit, umat tengah. Dan kita dikatakan umat yang terbaik. Dan subhanallah, Allah pun memberikan kepada kita umat yang terbaik ini, yaitu Rasul Nabi yang terbaik. Yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik dari segala-galanya, dari nasabnya, dari akhlaknya, dari kenabiannya, dari kerasulannya, dari ibadah. Nabi kita adalah the best. Itu. Nah, itu yang Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat At-Taubah 128. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang hadir untuk kalian. Siapa kalian? Kita nih. Rasulun min anfusikum, seorang rasul. Dan rasul ini bukan dari makhluk lain, melainkan bagian dari diri kalian itu sendiri, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitu. Si Rasul ini, si Muhammad ini, kata Allah, aziz, merasa berat di hatinya
kalau ada sesuatu yang membebani kalian. Subhanallah. Makanya ini kadang-kadang dunia ini terbalik. Ngaku sebagai pewaris Nabi karena dia sebagai ustaz, ulama, kiai. Kalau Nabi tadi, beliau merasa galau, beliau merasa berat kalau ada sesuatu yang membebani umatnya. Ini malah terbalik. Rasanya nggak marah berislam ini kalau nggak dia memberikan kesan berat kepada si pengikutnya ini. Dan itu ada. Ini nggak boleh, ini dilarang, harus begini, harus begitu. Kalau zikir setiap hari baca 10.000 mampus. Nah itu, makanya saya pribadi kalau orang kan mungkin salut ya, bisa mengkhotamkan sholat tarawih 1 malam. Betul. Kan ada di mana di Jawa itu ya. 1 malam 1 juz 1 Al-Quran khotam. Jadi terawihannya itu apa? Sampai 8 jam. Betul. Terbayang gak Bapak Ibu? Jangankan pakai sholat tarawih lah, ngebaca aja. Terbayang gak kita ngebaca aja nih 1 malam full sampai khotam 30 juz. Gak terbayang sama kita. Dan jujur maaf ya, belum pernah kita dengar itu ada umat Islam coba dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ini lacak di seluruh pelosok dunia ini, ada nggak yang bisa melakukan khotam Quran setiap malam pada saat sholat tarawih? Kalau bagi orang awam, masya Allah, keren amat. Padahal jujur, kalau kita pelajari lebih dalam, kenapa sih Nabi itu sholat tarawihnya cuma 3 malam? Malam keempat beliau nggak nongol. Karena beliau tidak ingin sholat tarawih ini membebani. Makanya jangan ada jamaah dari Nurul Iman ini mau berangkat ke sono nanti bulan Ramadan mau ikut tarawehan. Udahlah gila. Kalau benar ini tidak kebahagiaan. Jadi yang biasa-biasa saja. Nah ini kenapa itu tadi azizun alaihi ma'anikum. Nabi kita tuh aziz, merasa terbebani, merasa berat ketika ada sesuatu yang membebani kalian. Jadi kalau Nabi kita ini ada pilihan, pasti Nabi kita itu memilih mana yang termudah. Itu mana yang termudah. Ingat, aslinya sholat kita ini sehari semalam berapa waktu? 10. Terus, maju terus. Tapi untuk memberikan rahasia, nah itu bisa aja Allah yang menciptakan kita. Enggak. Tetap aku mau 50, maha bisa dari Allah. Tidak. Dikasih cuma 5, tapi pahalanya sama dengan melakukan 50. Itu luar biasa. Berarti kita dalam beribadah ini yang kita kejar kuantitasnya atau kualitas? Betul. Ini kualitas. Nah itu. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum, sangat peduli terhadap kamu sekalian. Kemudian yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, bahwa si Muhammad manusia yang terbaik, yang dikirim untuk umat yang terbaik. Sifatnya adalah terhadap orang-orang beriman rauf. Rauf itu artinya lembut, ya. Jadi lawannya rauf itu tau nggak? Sangar, galak. Rahim, penyayang. Dan inilah dia. Makanya itu yang sering kita bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
Karena Rasul kita ini adalah makhluk yang terbaik dari segala kalangan. Nah, ya. Kemudian juga kita umat yang terbaik ini juga apa? Allah berikan kepada kita kitab yang terbaik. Subhanallah. Apa itu kitab yang terbaik itu? Al-Quran. Dan di mana letak kebaikannya Al-Quran? Antara lain bahwa Al-Quran ini apa? Muhaiminan 'alal kutub qabla, telah mengcover kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran ini sudah mengcover, muhaimin, sudah mengcover, sudah meliputi kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Syamilan li khairi ma ja'at bih, yang terkandung di dalam Al-Quran itu semua kebaikan ada di dalamnya. Baik kebaikan dari syariatullah maupun kebaikan dari kemanusiaan tadi. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 48. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, itulah dia Al-Quran, bil haqq, dengan penuh kebenaran. Jadi semua di dalamnya adalah hak. Allah bilang musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa-apa yang pernah terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga apa? Muhaiminan 'alaihi, juga Al-Quran ini muhaimin, mengcover. Jadi kalau kita misalnya ya, kita ini kan banyak punya buku-buku bacaan. Nah, Al-Quran ini adalah ilmu-ilmu yang mengcover segala ilmu, itu sudah terdapat terkandung di dalam Al-Quran. Karena itu kalau mau tahu nih, gak perlu lagi kita itu mencari-cari mana itu Taurat yang asli, mana itu Zabur, mana itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Gak usah. Kenapa? Karena kitab-kitab wahyu-wahyu yang dulu udah Allah pernah berikan kepada para rasul, para nabi dulu itu sudah ada semuanya di dalam Quran. Cuma kita aja latah. Iya. Ustaz, saya mau mendalami kitab-kitab Allah. Apa maksudnya kitab-kitab Allah itu? Iya, saya mau mendalami Taurat itu. Udah dalami ya. Fokuskan saja di dalam Al-Quran. Pelajari di sini. Karena memang Al-Quran sudah muhaimin, sudah mengcover kitab-kitab sebelumnya. Di itu ya. Kemudian karena as'al wa dunya di khairi hasan bi takwa wa akhsha ala hadiya qaulan wa amalan wa i'tiqad. Kemudian siapakah yang paling berbahagia untuk meraih keutamaan kelebihan-kelebihan tadi dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tiada lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena beliaulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung menerima transfer dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita umpamakan sungai, mana yang paling jernih? Kalau kita umpamakan mata air, ada istilah kita hulu dengan hilir. Yang betul hulu atau hilir? Karena kalau oku itu apa? Hah? Maksudnya bukan oku itu, maksudnya IKH.
Jadi rupanya yang suka motong-motong itu rupanya bukan hanya lampu. Toyota dibilang mobil Toyota. Jembatan. Iya kan? Padang juga kepala kamar. Iya. Putih. Saya baru tahu. Rupanya putih itu, saya kira putih itu artinya putih. Putih Minang. Apa itu putih Minang? Gadis Minang. Saya selama ini berpaham. Kira saya putih Minang. Oh, ini putihnya Minang. Rupanya putri Minang. Itu siapa? Tahu juga. Ini Sumatera Selatan itu juga. Iya. Hulu dibilang ulu. Coba ya. Pasti air yang paling jernih itu yang ada di hulu. Maka yang paling beruntung mendapatkan kebaikan, kebahagiaan para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa setelah mereka? Ya sahabat, generasi yang belajar ke sahabat. Itu namanya tabi'in. Setelah itu siapa lagi? Tabi'in. Itu. Jadi yang paling berbahagia, yang paling beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Ini yang langsung Rasulullah SAW sebut dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku, qarni adalah generasi aku. Itu para sahabat. Summal ladzina yalunahu. Kemudian generasi setelah mereka, itu generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahu. Kemudian generasi setelah generasi tabi'in. Makanya sekarang ini ada pilihan. Misalnya ada yang sudah disepakati pada zaman sahabat atau zaman tabi'in, dengan ada sesuatu yang baru muncul sekarang. Pertanyaannya, mana yang lebih kita ambil? Sahabat tabi'in. Betul. Nah, sekarang saya bertanya balik. Ada orang masjidnya dirobak-robak miring-miring. Zaman Nabi dulu nggak ada miring-miring. Iya. Contoh konkret saja, Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi ke Madinah Mekah itu kan cuma 400 kiloan. Itu melencengnya 4 derajat. Masjid Kuba juga melenceng, gak pas itu sama Masjidil Haram. Coba lihat, apakah Masjid Nabawi sholat miring-miring karena gak pas? Ayo, siapa yang baru pulang dari umroh haji? Sholatnya dimiring-miring karena selisihnya 4 derajat. Melenceng. Tidak ada diubah. Berarti nanti kita lihat apakah kita ikut apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, atau kita ikut anak kemarin. Wah, ini masih udah nggak benar ini, nggak pas. Ayo, ada nggak coba? Ada. Bahkan ada sampai nggak mau lagi dia di sholat di masjid itu karena arahnya tadi miring. Ada Pak, saya ketemu. Ini nih manusia yang nggak paham. Makanya gampang ibu-ibu ya bapak-bapak, kalau ada yang pengen miring-miring ini tuh, tanyain aja mana dalilnya. Apakah itu dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi'in? Tolong tunjukkan saya. Tapi Ustaz nggak pas. Balik bertanya, tunjukkan dalil yang dulu kita lepasin. Mengedok nggak ada. Jadi sekarang sudah terjawab. Itulah tadi. Kalau Nabi dikenal sebagai sosok manusia yang merasa berat kalau ada sesuatu yang membebani umat. Tapi sekarang ini ada oknum-oknum rasanya apa?
nggak marah kalau kita itu beribadah kepada Allah dengan nggak menyusahkan diri kita. Ini yang terjadi. Cara berpakaian pun sama. Wih, dengan susah lah, benar-benar. Jadi tidak ingat. Makanya dari awal perlu dicatat Bapak Ibu, agama Islam adalah agama yang mudah. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan agama yang super mudah. Kenapa? Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'in. Nah, summa yalhaqu bihim kullu man kana ala misli ma kanu alaihi minal huda wat tamassuk. Kemudian setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, yang keempat nih, tahu gak siapa yang terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Yang mereka tamasuk, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi yang bersumber dari mereka. Maksudnya apa? Secara sederhana nih, itulah dia kajian fikih-fikih kita itu. Muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Hambali, Maliki. Karena mereka ini generasi setelah generasi tabi'in. Dan mereka inilah yang sudah kalau mentransferkan diri. Kalau ngambil itu apa ya? Mengambil. Menyambut. Iya. Jadi ilmu yang masih ulu itu, kalau bahasanya gini loh, kita ini udah diilir kita ini. Nah ini, pertanyaan ada dua. Kalau kita mau dapat air yang terbaik, apa langsung kita ambil yang air diilir itu, atau kita ambil air yang dibawa orang yang memang membawa air dari ulu, diberikan kepada kita yang ada di hilir? Yang kedua yang terbaik. Bisa dipahami nggak? Ini sungai nih, nah itu pilihannya kan dua. Mau simpel, mau sederhana, ambil aja langsung yang udah dihilir. Atau tidak, kita ambil air tapi yang dibawa oleh orang dari hulu, dia bawa langsung, dibawa diserahkan kepada kita. Makanya dari sini sudah terjawab Bapak Ibu. Berarti mereka yang punya manhaj ini adalah mereka yang terbest dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Itu jangan mau kita jadi korban. Tadi itu ya saya contohkan kecil tadi yang disuruh mengukur. Ini kan dia sudah di ujung. Gak pernah. Padahal kalau kita pelajari tentang kiblat, saya sengaja karena masalah kiblat ini, itu ada dua hukum. Gampang, simpel. Kalau seandainya dia itu ru'yah, melihat langsung itu Ka'bah atau itu Masjidil Haram, maka tidak sah sholat dia kecuali langsung harus ke Ka'bah itu. Ayo, kalau sholat di Masjid Nabawi, muter atau lurus ya kita? Lurus. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram, muter. Tahu gak kenapa muter? Karena kalau dilurusin gak sah sholatnya. Ini Ka'bah nih, ini Ka'bah. Saya sholat ini, gak sah. Makanya harus. Jadi ini. Tapi bagi yang tidak melihat, jangankan Ka'bah, Masjidil Haram aja gak dilihat. Cukup arahnya saja. Ini loh hukum baku ini loh. Ini hukum dari Rasulullah, dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh tabi'in, clear. Jadi ada pertentangan nih. Yang ini simpel agamanya, yang ini agak mempersulit. Nah itu. Jadi ini contoh-contoh dan banyak lagi. Yang ini generasi awal itu, yang namanya mati bunuh diri itu neraka, dosa besar.
yang di ujung ini ngajarin mati bunuh diri, mati syahid. Nah loh, ini mana Pak? Ini. Makanya kita kadang-kadang kasihan Pak. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini tidak sedikit ada orang-orang yang langsung mereka itu mengambil air yang sudah diilir. Ikut pengajian, dia tak mau lagi ngaji sama orang lain. Ngaji sama ustadz yang udah diilirnya itu tadi. Nah itu, ini nah ya, generasi berikutnya. Nah siapa mereka? Itulah yang dikenal generasi berikutnya itu dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau tahu munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah mereka yang ingin menjadi dirinya sebagai umat yang terbaik setelah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ahlus Sunnah apa maksudnya? Yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mengembalikan ajaran Allah itu kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran dan Sunnah nih. Jamaah artinya apa? Yang mereka selalu ingin berada pada jamaah, tidak mau tampil beda, tidak mau mereka nyeleneh, melainkan mereka ingin menyatukan diri mereka dengan generasi-generasi awal yang tadi Nabi dengan tegas mengatakan adalah generasi yang terbaik. Nih, kalau mau tahu ya. Dan ini yang dikenal dengan istilah Al-Firqah Najiyah, yaitu golongan dari umat Nabi Muhammad SAW Najiyah yang selamat. Fa'innahu ba'da intiqal Rasulullah jawab Rabbi, karena setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kemudian setelah itu muncul generasi sahabat, yaitu Khulafa Rasyidin. Bada fi akhir ahli Amir Mu'minin, begitu sudah di penghujung periodenya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mulai di situ muncul perpecahan, perselisihan, muncul ada namanya Khawarij, muncul ada namanya Syiah. Khawarij itu dikenal dengan bid'ahnya, Syiah itu dikenal dengan ghulu. Ghulu itu artinya apa? Radikalnya, berlebih-lebihannya. Kemudian akhirnya apa? Muncul berbagai macam aliran-aliran, paham-paham dan sebagainya. Nah itu, jadi bagi kita kenapa kita berada pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kita tidak ingin terjebak menjadi pengikut golongan-golongan yang pecah belah ini, yang memang itu terjadi di akhir-akhir periodenya Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang selamat dunia dan akhirat. Udah hampir 1 jam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz dengan layanan tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari sebelah kanan, tengah-tengah, dari sebelah kiri, ibu-ibu, pas semua ya. Kita ini karena pengajian sudah lama yang semakin cerdas. Analisanya pas itu. Jadi kalau masih suka, kalau di dewan itu selalu ribut, karena ada anggota dewan yang baru. Kalau sudah lama-lama ya. Paham semua ya. Karena komisi pas komisi tadi kan. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silakan Pak Ustaz untuk dengan doa. Baik. Untuk informasi mohon doa. Insya Allah nanti siang saya akan ke Mesuji, karena nanti malam pembukaan MTQ Provinsi Lampung yang ke-49. Nanti malam penutupannya nanti malam Jumat yang akan datang. Ya semoga MTQ ini memberikan hasil yang maksimal lah.
Karena MTQ ini adalah bagian dari perlindungan terhadap Al-Quran. Itu kata kunci. Jadi dengan adanya MTQ ini yang terbaik tuh dari bacaan Quran namanya musabaqah tilawatil Quran. Kalau tulisan Quran namanya musabaqah khattil Quran. Kalau misalnya pemahaman Al-Quran, musabaqah fahmil Quran. Itu cerdas cermat. Kalau penjabaran Al-Quran, musabaqah syarhil Quran. Itu untuk orasi, untuk ceramah-ceramah. Kemudian apa? Untuk penafsiran, musabaqah tafsir Quran. Kemudian untuk karya tulis, musabaqah makalah Quran. Nah, sekarang ini sudah dilengkapi. Kalau selama ini musabaqah Quran, sekarang sudah ada hadis. Jadi sekarang, makanya sekarang ini cabang itu ada 9 cabang, Pak. Musabaqah itu. Jadi ya 9 cabang. Ada qiraah sab'ah cabangnya. Kemudian ada juga, jadi ada 9 mimbar, maksud saya 9 mimbar. Saya di mimbar cabang hafalan Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris. Jadi di mimbar saya itu, mimbar 4 itu ada 4 cabang yang dilombakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah bagian dari ibadah, memberikan hasil yang baik demi untuk menjaga Al-Quran. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.